Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di layanan bimbingan konseling online SMA Negeri 1 Pleret. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama, jadi mari kita saling aktif berpendapat ya. Nah, materi kali ini tentang langkah mengatasi kesulitan belajar. Oleh karena itu, mari kita simak. Apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Kesulitan belajar sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam menerima, mengolah, dan menggunakan informasi, terutama dalam situasi belajar. Misalnya nih, kesulitan memahami pelajaran tertentu. Lalu, gejala apa saja sih yang menunjukkan kesulitan belajar itu? Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan tentang gejala kesulitan belajar. Kalian hanya perlu menjawab ya atau tidak di dalam hati kalian, oke? Pertanyaan pertama, apakah hasil belajar yang kamu capai di bawah rata-rata? Silakan dijawab dalam hati, ya atau tidak. Yang kedua, apakah hasil belajar yang kamu capai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya? Selanjutnya, apakah hasil belajar yang kamu capai tidak seimbang dengan usaha yang telah kamu lakukan? Lalu, apakah kamu lambat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah? Apakah kamu bersikap masa bodoh dengan proses belajar dan pembelajaran? Dan yang terakhir, apakah kamu menjadi sering mengalami perubahan emosi tanpa sebab? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kamu banyak menjawab iya atau banyak menjawab tidak nih? Jika kamu banyak menjawab ya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, berarti kamu mengalami gejala kesulitan belajar. Oleh karena itu, mari kita simak materi berikutnya. Nah, jika kamu merasa sering mengalami gejala-gejala kesulitan belajar, kamu harus menyadari penyebab dari gejala-gejala itu. Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar itu? Nah, yang pertama, faktor pribadi, yaitu faktor yang berasal dari aspek psikologi diri sendiri. Misalnya seperti perasaan rendah diri, sulit berkonsentrasi, atau rasa pesimis. Yang kedua, faktor fisik, yaitu gangguan pada fisik seperti sakit mata atau cacat tubuh yang mengganggu konsentrasi belajar dan lain-lain. Yang ketiga, faktor sosial, yang meliputi kondisi keluarga yang kurang harmonis, sekolah yang kurang nyaman, atau lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Lalu, bagaimana langkah mengatasi kesulitan belajar? Yang pertama, menetapkan atau memetakan lokasi kesulitan belajarmu. Misalnya, dengan cara membuat rata-rata nilai yang kamu peroleh pada setiap mata pelajaran, atau membuat grafik yang menggambarkan pelajaran mana yang sulit atau yang tidak kamu kuasai. Lalu kemudian mencari solusinya. Yang kedua, mencari latar belakang penyebab kesulitan belajarmu bersama guru pembimbing.
Kamu bisa mencari latar belakang penyebab kesulitan belajarmu bersama guru pembimbing, misalnya guru wali kelas, guru mata pelajaran, ataupun guru BK. Misalnya nih, kamu menganalisis dokumen diri yang meliputi identitas kamu atau prestasi, minat, bakat, kecerdasan, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak segan bertanya untuk hal yang kurang dimengerti. Kamu harus berani menghubungi atau menemui guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, berbicara secara jujur dan terbuka tentang kesulitan belajarmu, dan mendapat kesepakatan tentang apa yang seharusnya kamu lakukan. Yang keempat, optimis bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan pribadi, bukan merupakan beban kehidupan. Yang kelima, ulangi pelajaran dengan tekun, semangat, dan penuh konsentrasi, serta sungguh-sungguh. Yang keenam, menggunakan metode belajar yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, memperluas materi pelajaran dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan mata pelajaran atau mencari sumber belajar dari internet, YouTube, dan lain-lain. Yang terakhir, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena kalau kita sehat jiwa raganya, proses belajar mengajar akan berjalan lancar dan kamu tidak akan kesulitan belajar. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Dengan adanya video ini diharapkan teman-teman dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan jika teman-teman mengalami kesulitan belajar. Oh iya, setelah menonton video ini, teman-teman jangan lupa kembali ke grup WA dan teman-teman menuliskan komentar atau pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.